Sejak mulai guncang-guncang di Yunani, sekarang udah merembet ke Spanyol, ke Italia, kondisi di Eropa kan semakin menurun. Nah, sementara kalau kita lihat dari industri perhiasan, pasar kita terbesar untuk industri perak, pengrajin itu adalah Eropa. Nah, kalau Eropa turun seperti ini, di mana pengangguran begitu tinggi, pasti pembelian terhadap perhiasan juga berkurang banyak. Nah, ini tentu efeknya besar sekali terhadap industri perak di Indonesia ini. Kalau di industri emas juga ya, untuk kadar-kadar yang rendah, khususnya yang 14 karat ke bawah, yang tujuan Eropa dan Amerika. Ada perubahan ya, ke krisis Eropa ini juga ternyata ada efeknya. Pertama adalah ukuran. Jadi kalau dulu orang-orang udang itu mau yang ukuran 1 kilo isinya 40-50 ekor, sekarang dia mencari yang ukuran 60-70 ekor per kilo. Sehingga mungkin orangnya tetap makan udang, tetapi ukurannya mengecil. Sehingga kalau udang itu dibikin sate, dibikin tempura, dibikin di breaded shrimp, mungkin ukuran dalamnya lebih kecil udangnya, ya. Tetapi dalam segi nilai, mungkin harganya lebih murah sedikit. Nah, ini juga menyebabkan nilai secara total itu agak turun. Di luar pulp dan kertas, produk kayu kita dulu saja sudah terpuruk, kalah oleh negara-negara pesaing kita yang dari sisi sumber daya alam hutan, Mbak bisa bayangkan seberapa besar Malaysia, Vietnam, Thailand, tapi kita kalah oleh mereka sejak tahun 2004. Walaupun sebelumnya kita mendominasi untuk plywood, furniture, dan woodworking. Para pemirsa, tadi kita sudah dengarkan komentar para pengusaha. Kita semua menyadari bahwa pasti pengusaha mengalami kesulitan. Tapi saya juga yakin, berdasarkan pengalaman yang ada, baik sekarang juga dulu, bahwa pengusaha juga yang paling cepat dan paling pintar mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Tadi sudah dijelaskan, ya udangnya jual yang lebih kecil, supaya harganya bisa secara rata-rata menurun gitu. Tapi tentu penerimaan petambak udang juga menurun jadinya. Itu memang selalu ada pengorbanan menghadapi ini. Tapi yang paling penting ialah kalau krisis Amerika 4 tahun yang lalu, pemerintah Amerika cepat mengadakan penyelamatan karena itu menyangkut negaranya. Cuma krisis Eropa ini menyangkut pemerintah yang tidak mempunyai kekuatan besar dan harus dibantu oleh negara lain yang belum tentu cepat mengambil keputusan dibanding dengan waktu pemerintah Amerika krisis. Jadi pertanyaannya, berapa lama krisis ini dan sejauh mana pemerintah kita negeri ini mengambil langkah yang sepadan dengan langkah-langkah yang dijalankan katakanlah Cina yang memberikan safeguard, yang memberikan berbagai insentif untuk para pengusaha. Pak Gita, kira-kira menurut Anda berapa lama ini terjadi dan apa langkah-langkah untuk mengatasi itu yang lebih sesuai dengan tadi harapan para pengusaha ini? Pak JK, saya rasa di dunia ini tidak ada orang yang tidak berharap agar krisis Eropa ini bakal atau terselesaikan secepatnya. Kita semua berharap, saya yakin kawan-kawan di Tiongkok berharap, di Amerika berharap, di seluruh dunia berharap agar krisis di Eropa ini selesai secepat mungkin. Nah, problemnya kan karena di sana ada single currency. Jadinya kita juga sudah bisa mengukur lah, mungkin daya saing salah satu negara anggota Uni Eropa itu tidak seperti daya saing yang ada di Jerman. Jerman. Tapi dia terbatas. Dalam arti dia tidak bisa melakukan devaluasi terhadap currency-nya karena mereka stuck dengan currency yang sama. Kena semua negara kalau ada devaluasi. Nah, ini harus disikapi secara tegas saya rasa. Jadinya kita hanya bisa sebagai anggota negara G20, anggota komunitas dunia, anggota komunitas ekonomi dunia, hanya bisa menyuarakan agar krisis di Eropa ini yang memerlukan penegasan dan ketegasan fiskal ini bisa diselesaikan secepatnya. Dua, nyambung komentar dan masukan dari kawan-kawan dari beberapa asosiasi pengusaha. Saya rasa saya setuju kalau untuk pengiriman udang. Tapi kalau kita bicara dengan kawan-kawan dari Eropa, ini mereka sekarang sudah pakai bahasa-bahasa
sustainability, transparency, governance dan segalanya. Ini kan seakan-akan bisa membatasi kapasitas ekspor kita ke mereka dari sisi perikanan dan kehutanan dan lain-lainnya. Saya rasa ini kesempatan untuk kita belajar untuk mengikuti paradigma negara-negara maju, tapi juga kita harus realistis. Kalau memang kita harus menunggu lebih lama daripada apa yang kita harus tunggu, ya kita harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa merangkak di rantai nilai ini. Untuk investasinya supaya bisa membuahkan produk-produk yang bernilai tambah. Saya rasa ujung-ujungnya kalau kita tidak hanya tergantung terhadap batu bara dan kelapa sawit, boksit dan nikel, kita sangat optimis bisa melakukan peningkatan ekspor. Karena masih banyak pasar-pasar yang belum tercakup atau tercapai oleh Indonesia dan kita harus memanfaatkan. Artinya kesempatan justru penting untuk evaluasi dan juga karena ekspor yang besar-besar yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir itu di samping ada yang mengambil manfaat juga ada negatifnya. Lingkungan lah habis, mengorbankan begitu banyak sektor lain, infrastruktur habis-habisan rusak dan juga ada sumber daya alam yang bisa kita hemat betul-betul diobral terus-menerus. Itu juga momen untuk perbaikan yang besar begitu. Di samping tentu diversifikasi industri dalam negeri sesuai dengan kebutuhan dan pasar. Dan juga memperbaiki daya saing kita dengan negara-negara lain. Ya mudah-mudahan itu tentu dibutuhkan usaha bersama-sama. Tapi yang paling penting ialah daya tahan kita. Bagaimana dan gaya hidup kita tentu juga harus berubah. Bahwa golongan menengah yang mengambil manfaat daripada kemajuan ekonomi juga harus menyesuaikan diri hidup yang lebih efisien dibanding yang dulu. Gaya hidup yang katakanlah lebih boros tentu kita harus hindari. Konsumsi impor, apakah itu kebutuhan sehari-hari, impor makanan, daging, atau malah buah-buahan. Pola konsumsi. Memang butuh perubahan dalam negeri, sehingga bisa menimbulkan produktivitas dalam negeri. Nah, ini memang dibutuhkan suatu langkah bersama, baik pemerintah, para pengusaha, para petani, para industriawan, seperti itu. Nah, pola ini bagaimana menjalankannya? Apakah ada rencana seperti ini dan menjalankan pola ini? Ini supply dan demand. Kalau supply kita bukan domainnya yang bisa menentukan nasib dan perilaku para supply. Itu Kementerian Teknis lainnya dan pengusaha tentunya. Kalau demand kita tentunya bisa to some extent mempengaruhi perilaku. Demand dengan kampanye atau dengan regulasi? Regulasi dan kampanye. Kampanye pola konsumsi sudah kita mulai. Ya, bahwasanya kita adalah penduduk nomor 4 diabetes terbesar di dunia. Ini mencerminkan bahwa kita mungkin mengkonsumsi glukos atau gula lebih banyak daripada batas normal. Karena kita juga penduduk kita nomor 4 di dunia juga. Betul. Jadi sejalan sebenarnya. Tapi itu rata-rata per kapita. Per kapita. Jadinya konsumsi gula itu kita memang di atas batas wajar. Konsumsi beras kita juga yang katanya 130 sampai 140 kilo itu jauh di bawah, jauh di atas batas yang dimiliki oleh kawan-kawan kita di Malaysia, Vietnam dan Thailand. Tapi sama saja, kalau beras diturunkan, daging dinaikkan atau ikan dinaikkan. Betul. Semakin purchasing power kita meningkat, itu tentunya konsumsi karbohidrat dan protein itu harus meningkat. Nah, daging kita, sapi kita hanya memiliki 15 juta ekor di Indonesia. Sedangkan di Brazil itu ada 200 juta sapi. Kita hanya ada 1,5 miliar ayam. Di Brazil ada 6,5 miliar ayam. Walaupun populasi di Brazil itu 192 juta, kita 245 juta. Nah, tentunya Brazil itu lahannya jauh lebih besar dan lebih banyak daripada kita. Tapi saya rasa masih ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan satu produksi dan produktivitas. Nah, ini terkait dengan import, Pak JK.
Ini kita juga sudah mengantisipasi akan terjadinya pembanjiran produk-produk dari produsen-produsen yang selama ini dan ke depan tidak akan bisa mengirim produk dan jasanya ke negara-negara besar Iya, seperti tapi Eropa dan itu Amerika. kan terjadi pemikiran semua orang. Siap. Cina mencari diversifikasi, Ya. kita juga mencari diversifikasi. Kalau kita sih bukan anti import. Ya. Kita anti produk-produk yang tidak aman dan tidak sehat untuk konsumen dan lingkungan. Non-tarif barrier. Ini bukan non-tariff barriers. Apa? Ini bukan non-tariff measures. Ini justru adalah langkah-langkah untuk melindungi Environment. konsumen kita dan environment kita. Nah, ini sudah terdeteksi ribuan produk dalam beberapa bulan terakhir yang, mohon maaf, tidak menganut peraturan-peraturan Iya, yang sebetulnya sudah dibikin dari kapan-kapan, bukan dari beberapa bulan yang lalu. SNI. SNI wajib, SNI non wajib, labeling, terus terjemahan, terus regulasi teknis, terus peraturan lingkungan, terus peraturan mengenai kesehatan, pokoknya K3L. Ya, ya, Nah, ini banyak sekali Bapak ya. yang sudah melanggar. Nah, ini tentunya semakin kita melakukan pendeteksian, semakin kelihatan bahwa ya semakin tidak selesainya krisis Ya. dimanapun, ini semakin kita harus mengantisipasi pembanjiran produk-produk yang akan terus melanggar peraturan. Ya. Nah, ini proses penegakan hukum juga harus Oke. jelas, dan kita harus bisa berkolaborasi dengan bea cukai, dengan aparat dan segalanya. Ya, artinya banyak hal yang dapat dibuat pada masa sulit ini justru untuk memperbaiki kepentingan masa depan. Artinya kita siap dengan produk dalam negeri, kita siap dengan pola konsumsi yang lebih baik, kita harus siap dengan diversifikasi pasar, justru lebih mudah mempengaruhi orang dalam kesulitan. Kalau masa boom, kadang-kadang orang susah terkendali. Pemirsa, kita kembali setelah ini untuk membicarakan hal yang mungkin terjadi besok, yang supaya lebih banyak hal yang dapat kita ketahui dari sisi perdagangan.